Oke guys, jadi di video kali ini kita mau melanjutkan konten yang kemarin ya. Ini kemarin itu udah tak buat jalurnya. Nah, untuk ini kan dia udah selesai semua. Nah, ini saya nambahin untuk jalur ke atas, dia udah selesai. Dan nah, ini untuk akuarium karantina udah selesai. Jadi nanti ketika kita backwash itu langsung sistem gravitasi. Jadi sistemnya tak tinggal kita buka ini sama ini. Sebenarnya cukup dikasih stop keran yang di sini aja. Nah, kenapa saya kasih stop keran di sini juga? Ini nanti karena jalur pengisiannya juga nanti lewat sini, guys. Jadi nanti jalur pengisiannya lewat sini juga. Nah, ketika kita ngisi, ini kita tutup. Nah, ini kita buka. Nanti ketika ngisi seperti itu. Nah, kenapa ketika ngisi kita lewat situ? Nah, ini kan dia pipa lewat bawah ya. Nah, ketika pipa lewat bawah dia naik ke sini ya. Nah, di sini dia ada sambungan satu lagi. Ini sambungan ke pompa. Nah, ini udah saya setting semua auto top up sama ketika ini kita pakai ya. Misalnya ini kita nyalakan. Nah, terus dia airnya surut ya. Dia nanti ngisi sendiri, guys. Ketika air penuh dia mati sendiri. Karena ini saya sambung ke pipa ledeng ya. Nah, dulu itu saya setiap ngisi itu saya ngambil air dari dalam ya, jadi nyambung selang. Cuman makin ke sini saya rasa keseringan itu ribet menurut saya, jadi saya sambung pipa. Nah, sini. Jadi lewat bawah meja potong kaca ya. Nah, kita sambung dia ke sini. Nah, setelah itu, nah ini kalau kita ngisi itu lewat sini teman-teman. Nah, kan dia kan jalurnya satu ya di sini ya. Jadi ketika kita mau ngisi, kita nyalain pompa itu, kita buka yang ini, kita tutup yang di sini. Nah, di sini kita tutup. Tapi sebaliknya coba aja teman-teman. Ini baru tak setting tadi ya. Nah, ini lemnya masih berantakan. Cuman pompa yang saya pakai di sini memang terlalu kecil. Ini pompa yang lama saya, dia pakai 2400 ya. Sama kabelnya itu kependekan. Jadi untuk naik ke atas itu dia lebih lama. Ini dia ngisi. Kalau pas ngisi seperti ini. Nah, kita lihat ya. Dia kan ngisi karena airnya itu tersedot teman-teman. Airnya itu kesedot naik ke sini. Nah, dia nanti ngisi karena airnya surut. Tapi kalau ini mau kita matikan ya, misal kita takut nih air baru itu banyak kaporit, nah kita bisa matikan di sini. Nah, ini dia mati teman-teman. Sebenarnya nggak perlu sampai segini banyaknya sih kita nyeting. Cuman menurut saya lebih baik investasi di awal lebih banyak settingan. Tapi menurut saya kedepannya itu lebih praktis. Jadi lebih mudah kalau kita perawatan ikan dan lain-lain lah. Kayak contoh misal saya nggak nyeting auto backwash kayak gini, yang kita kurasnya itu buat tutupan, saya tiap kuras harus nyifon satu-satu. Nah, mungkin cukup lah ya untuk nyifon-nyifon paling 4 akuarium ini. Cuman untuk 4 akuarium ini isinya juga udah otomatis teman-teman. Jadi di sini ada pipa lagi ya. Jadi ini tak bagi dua teman-teman. Nah, pipa yang ini dia khusus untuk akuarium karantina 1 2. Nah, dia pipanya khusus yang ini. Nah, untuk pipa yang ini dia pipa khusus untuk jalur isi ya. Jalur isi kedua akuarium ini sama satu akuarium ini. Kita bisa lihat dia di bawah ada stop run ya. Nah, ini soalnya ini nanti difungsikan juga untuk karantina ikan-ikan yang ukurannya 30 sampai 40 cm nanti di sini. Nah, sama satu lagi tuh di sini. Di sini juga ada
auto top up ya. Jadi ketika dia airnya menguap atau kering atau sedikit ya turun dari water level ini, dia nanti ngisi sendiri. Jadi ini udah lebih baik daripada kemarin ya. Kalau kemarin kan masih banyak manualnya juga. Nah ini kalau kita mau ngisi kayak gini teman-teman. Ini kita matikan dulu yang di atas. Nah, kita kalau ngisi kayak gitu teman-teman, langsung dari pompa sana. Ini kita nyalakan lagi. Cuman kalau kita pakai ledeng memang isinya itu lama teman-teman, makanya saya pakaikan auto top up kayak gini ya. Kalau nggak dipakai kayak gini isinya itu lama. Ini fullnya aja sekitar 20-30 menit ya untuk ngisi separuh segini teman-teman. Paling kalau kita ngisi kayak gini. Nah ini dia kalau misal airnya surut ya, kalau misal airnya surut itu nah dia ngisi sendiri, kalau full dia mati sendiri. Jadi ini udah tak setting se otomatis, se minim perawatan mungkin ya. Kalau dibilang otomatis sih belum tak setting otomatis ya. Kalau otomatis itu nanti di sini kita kasih pompa untuk kuras. Jadi nanti saya setting pompanya nyalanya itu tiap hari apa sama jam berapa itu nanti pompa nguras sama dia ngisi. Cuman ini belum tak setting, sementara manual dulu. Cuman untuk top up itu emang udah nyala, jadi misal air surut itu langsung ngisi. Sama kalau misal air luber, misal mati lampu terus debit air itu terlalu banyak, nah di sun filter itu kan ukurannya lebih kecil daripada akuarium ya, sebenarnya dia tidak bisa menampung terlalu banyak luberan dari main tank. Nah jadi nanti ketika air full dia akan masuk ke pipa ini. Nah ketika masuk ke pipa ini dia nanti akan turun dan terbuang ke depan teman-teman. Nah ketika ngisi lagi kan air kan udah jatuh ke sini kan kebuang ya, ketika dia listrik nyala lagi, nah dia kan otomatis airnya naik ya, di sini surut ya. Nah untuk menggantikan air yang terbuang tadi, nanti ketika batas air di sini itu lebih rendah, nah nanti fungsinya itu dia akan nyala. Ketika dia nyala nanti airnya akan stabil seperti di awal. Cuman sebenarnya saya buat sun filter ini juga sudah memperhitungkan debit air luberan ya. Jadi kalau dia memang mati lampu itu nggak bisa luber sampai, nggak mungkin luber seluber-lubernya misal sampai full ke lantai-lantai, itu enggak teman-teman. Nah kita coba sekalian kita tes ya apakah dia luber ketika mati lampu apa enggak ya. Nah ini kita cabut pompanya. Ini udah kita cabut, sambil nunggu kita biarin dulu. Ini dia masih ngisi terus karena memang mau tak isi full. Ini kalau ngisi satunya ditutup teman-teman. Ini kan ada dua ya, ini saya T, nah ini yang saya elbow, nah ininya satunya saya drop, saya tutup. Kenapa saya nggak pasang stop run satu-satu ya, menurut saya nanti kebanyakan stop run sama mengganggu pemandangan ya. Nanti kalau stop run sampai sini ya malah kurang bagus juga, jadi stop runnya cuma di sana teman-teman. Untuk kelistrikan belum tak rapikan semua ya, nanti mungkin menyusul saya akan update juga masalah listrikan juga yang mungkin lebih aman sama safety untuk penghobi ya. Sebenarnya saya juga masuknya ke penghobi ya, saya pelihara ikan sepanjang ini juga sebenarnya ikan-ikan yang memang saya senang, saya sukai, saya itu pelihara. Mungkin beberapa kali yang saya jual, saya lepas itu kalau saya belinya banyak ya, saya kan memang pelihara ikan kan dari kecil ya. Nah kalau kecil kan itu belinya banyak sekalian, nanti kalau besar itu mungkin saya pilih yang bagus-bagus, nanti itu saya keep sendiri. Nah saya di sini juga niatnya mau buat akuarium besar ya, cuman belum terrealisasikan karena saya masih ada beberapa pekerjaan untuk minggu ini ya. Mungkin awal tahun saya akan update banyak
soal filtrasi, settingan akuarium dan lain-lain. Untuk tahun ini mungkin ya penutupan mungkin video ini teman-teman. Nah, mungkin video ini bisa sedikit bermanfaat untuk kalian yang mungkin hobi, tapi menurut kalian kalau punya banyak akuarium itu ribet, terus karantina ikan ribet dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa menerapkan settingan seperti ini ya. Ya settingannya sebenarnya mudah sih. Kita cuma investasi di pemipaan sama ya stop run lah. Karena di sini itu full stop run ya. Ini kita pakai stop run banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah sekitar 8 stop run yang saya pakai ya. Memang habisnya mungkin ya banyak, mungkin sekitar 100 sampai 150 ribu. Tapi itu mempermudah ke depannya kalian ketika memelihara ikan dan perawatan ikan. Nah, karena ikan saya banyak kan nggak menutup kemungkinan ikan saya suatu saat itu sakit ya. Nah, saya menyiapkan akuarium karantina ini untuk jaga-jaga barangkali ikan saya memang sakit dan lain sebagainya. Ketika kita mau backwash di akuarium ini, nah ini saya jelaskan sekalian. Nah, untuk backwashnya itu seperti ini teman-teman. Ini kita buka. Nah, ini kita buka ya. Di air akan turun. Ya kurang lebih backwashnya seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita ngisi, nah sebaliknya di sini kita tutup. Misalnya ini udah kita backwash ya, kita mau isi lagi, nah kita tinggal buka yang ini teman-teman. Sorry, ini udah terbuka ya, kita tinggal buka yang ini. Nah, ini kita buka, cuman ini kita ngisi ini. Nah, jadi ini biarin dulu seperti ini. Ini kenapa nggak tak isi full ya, karena memang akuarium karantina niatnya nanti airnya memang sebatas 30 sentian dan di tengahnya itu belum ada akuariumnya. Nah, niatnya di tengah ini saya mau buat chamber tank versi apa ya, versi nano mungkin ya, versi kecil. Nanti saya riliskan di awal tahun. Nah, nanti itu akan menjadi settingan yang mungkin bisa dibilang salah satu yang pertama di Indonesia. Cuman ya nantilah kita lihat lah. Kalau saya mau ngeklaim yang pertama di Indonesia, barangkali ada yang pernah buat kan gak enak ya. Mungkin salah satunya mungkin. Dan ini dia udah berhenti ya. Nah, ini kita bisa lihat dia ketinggian air itu cuma sebatas ini ya, sekitar 3 cm dari kaca atas ya. Nah, ini sekitar 3 cm. Nah, dia ketika naik lagi itu nanti jatuhnya luberannya itu ke pipa itu nanti jatuh ke stop run ini, nanti kebuang ke depan. Nah, ini dia nggak luber ya. Nah, oke, mungkin sekedar ini aja update saya teman-teman. Mungkin ya ini sebagai dokumentasi juga untuk saya juga bahwa saya pernah membuat sistem seperti ini ya. Saya kan nggak tahu sampai mana hobi saya bisa bertahan di perikanan ini. Cuman untuk sekarang memang saya masih senang dan masih gimana ya, masih berambisi untuk menciptakan hal-hal baru. Nah, contohnya settingan-settingan yang lebih simpel dan lain sebagainya. Mungkin settingan ini juga udah simpel ya, ada backwash, ada isi dan lain-lain lah. Mungkin untuk backwash ini atau water change ini nanti manual, ini lewatnya sini teman-teman. Mungkin nanti kita bahas pas kalian kuras semua, kalian kita tunjukin cara nyifonnya ya. Oke, sekian video dari saya kali ini teman-teman. Ya mungkin video ini bisa memberikan referensi untuk kalian para penghobi, dan ya mungkin sama seperti saya mungkin ada yang seller juga dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa menerapkan seperti ini, dan barangkali ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan juga di kolom komentar mana sistemnya. Cuma sistemnya memang ya sesimpel ini, tinggal pipa terus ke jalur buang. Nah, oke, jangan lupa like dan subscribe video ini teman-teman. Semoga
channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan banyak lagi hal-hal baru tentang perikanan dan filtrasi dan lain-lain teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.